bertanya Ustaz, Ya. jika istri talak dan dicerai suami bukan karena kesalahan syar'i dari istri, tetapi karena permintaan selingkuhan suami yang sudah dihamilinya, apakah istri berdosa untuk berdoa atau meminta kepada Allah agar suami berpisah dari selingkuhannya? Saat ini suami dan istri sedang menjalani proses cerai di pengadilan. Dan selama proses cerai, dari awal hingga sidang, si selingkuhannya selalu mendampingi suami. Saat ini, mereka mengabarkan ke keluarga istri bahwa mereka sudah menikah dan sejak suami talak. Suami sudah pergi meninggalkan anak dan istri tetap tidak ingin bercerai. Sebaiknya ikhtiar apa yang dilakukan istri agar suami mau meninggalkan selingkuhannya tersebut? Atau apakah perceraian memang lebih baik untuk diterima oleh si istri? Baik, wah ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab spontan karena penting juga untuk mengetahui semua latar belakang persoalannya. Artinya tidak sesederhana itu kemudian kita bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang cukup berat ini. Yang pertama, kalau memang itu adalah sebuah perselingkuhan, begitu ya, maka ya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan ujian kepada setiap orang sesuai dengan kadar kemampuannya. Artinya istri yang diuji dengan suami yang demikian, maka Masya Allah ujian yang demikian dengan kesabarannya insya Allah akan menjadi jalan kemuliaan. Asalkan dia sikapi dengan kesabaran, dia sikapi dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, bahwa Allah itu memberi ujian kepada masing-masing orang sesuai dengan kadar yang dimampuinya. Jadi yang pertama-tama tetaplah yakin bahwa Allah ketika memberikan ujian ini tidak sembarangan. Artinya Allah memang memilih orang-orang yang mampu diberikan ujian yang demikian. Yang kedua, sikap untuk berusaha mempertahankan suami di dalam ikatan pernikahan adalah sikap yang mulia. Meski mungkin sikap yang mulia ini sangat berat gitu ya. Namanya ikatan pernikahan, apalagi memikirkan anak-anak, kelangsungan mereka, tentu ini adalah perkara yang syar'i, yang memang seharusnya begitu. Tetapi tetap perlu diluruskan niatnya agar semangat kita untuk mempertahankan ikatan rumah tangga betul-betul karena Allah, bukan sekedar ini soal rebutan seorang lelaki, bukan hanya soal bahwa ini antara istri versus pelakor gitu ya kalau kita pakai bahasa anak sekarang, tapi betul-betul kita pertahankan dengan niat-niat suci, niat-niat baik, sebab kita tahu mungkin keberadaan suami di dalam ikatan rumah tangga itu masih sangat diperlukan bagi anak-anak kita untuk tumbuh dengan ayah mereka gitu ya, sebagaimana pula kita memerlukan seorang pemimpin yang bisa membimbing kita di dalam kebaikan dan kebenaran. Itu diluruskan niatnya di situ. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah, ya, memohon yang terbaik kepada Allah. Kita tidak perlu memaksakan meminta agar si suami ini lebih memilih kita daripada selingkuhannya, lebih memilih kita daripada orang yang telah tadi disebutkan katanya sudah menikah. Kalau sudah menikah ya berarti sudah bukan selingkuhan statusnya ya. Dia sudah dengan istrinya yang baru gitu ya. Ini bukan sekedar supaya dia kembali. Apa gunanya dia kembali kalau kemudian dia justru tidak dalam keadaan yang baik. Ya, namanya orang berselingkuh itu seperti penyakit ya. Dia bisa menjadi sesuatu yang gampang kambuh gitu. Makanya ketika kemudian Allah memberikan yang terbaik itu tidak harus dengan dia kembali. Ya, artinya kalau kita mohon yang terbaik kepada Allah, kita mohon kalaupun suami ini kembali kepada kita, dia kembali menjadi orang yang baik, dia kembali menjadi orang yang soleh. Dia dikembalikan oleh Allah dalam keadaan dia sudah bertaubat kepada Allah. Dia sudah menjadi seorang suami yang bertanggung jawab lagi dan seterusnya. Jadi bukan asal kembali. Kalau kita cuma minta dia dikembalikan kepada kita, khawatirnya dikembalikan Allah tapi dikembalikan dalam bentuk yang masih bermasalah. Ya, buat apa kalau kemudian dia dikembalikan tapi masih menjadi yang bermasalah bagi
bagi dirinya maupun bagi kita ya. Jadi kita minta yang terbaik lah sama Allah. Yang terbaik itu Allah punya banyak jalan. Yang terbaik itu bisa dia dikaruniai taubat nasuha sehingga kembali kepada kita menjadi sosok yang lebih baik bahkan dari sebelumnya. Yang lebih baik itu juga bisa jadi Allah menggantikan yang lebih baik daripada dia untuk kita dan lain sebagainya. Banyak jalan itu ya. Allah itu satu, solusi itu banyak ya. Terserah Allah bagaimana kelak memberikan solusi, tapi hendaklah memberikan yang terbaik, berdoa meminta yang terbaik kepada Allah. Yang keempat, ya jalani semua proses ya ini dengan ma'ruf, dengan ahsan. Ya, kalau memang bisa mencari orang yang bisa menasihati suami, yang nasihatnya didengarkan untuk tetap mempertahankan rumah tangga, monggo. Tetapi memang yang namanya perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Kalau memang sudah suami dalam hal ini berusaha untuk menceraikan gitu ya dengan kemantapan hati, maka ya kita tidak bisa memaksakan dia untuk tetap bertahan, karena kalau dipaksakan untuk bertahan khawatirnya justru akan melahirkan kedoliman kepada ibu gitu ya, yang kemudian justru akan memperparah persoalan. Jadi ya ikhtiar dengan cara bisa minta tolong orang yang bisa memberi nasihat kepada suami, menyadarkan suami itu penting, tetapi di luar itu tawakal kepada Allah. Kalau memang Allah menghendaki perpisahan lebih baik, maka Allah insya Allah kalau kita sabar, kita berserah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab.